Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci. Nah, di video kali ini seperti biasa kita tetap edukasi dan sharing. Nah, di sini aku bakal ngebahas bener nggak sih kalau kita itu pelihara kucing bisa menyebabkan keguguran atau susah hamil kayak gitu. Yuk disimak terus video aku sampai selesai karena penting banget informasi ini buat kalian yang lagi program kehamilan tapi pencinta kucing. Dan aku juga termasuk orang yang suka banget sama kucing. Aku itu udah 1 kali keguguran dan benar-benar apakah ada pengaruhnya gitu kan pelihara kucing dengan kehamilan, apa sih gitu kan, kok bisa gitu kan, kenapa harus bisa menyebabkan keguguran, ada apa dengan kucing padahal dia hewan yang lucu kan. Juga dukung channel ini jika bermanfaat menurut kalian, komen dan subscribe channel YouTube ini, semoga semakin berkembang dan memberikan informasi yang menarik untuk kalian semuanya. Bagi para bunda-bunda yang lagi pengen program kehamilan, kalangan yang pengen program kehamilan itu bakal jadi kayak buah bibir gitu loh. Bener nggak sih gitu kan kalau pelihara kucing itu bisa mempersulit untuk hamil. Nah, beberapa hari yang lalu gitu kan aku itu disarankan oleh teman aku, dia itu bidan, dan kebetulan dia itu ngasih tahu kalau misalnya mungkin karena keguguran itu karena adanya virus dari hewan peliharaan aku kayak gitu. Jadi aku tuh disarankan untuk melakukan pemeriksaan, tapi aku belum ngelakuin sih. Jadi aku langsung kepikiran karena ini lagi musim corona, jadi aku nggak berani juga keluar gitu kan untuk melakukan tes lab dan sebagainya. Jadi emang benar-benar di rumah gitu kan, stay at home. Jadi ceritanya aku itu langsung terinspirasi gitu untuk bikin video ini. Emang benar-benar bermanfaat. Thank you banget buat Mbak Kiki yang udah ngasih inspirasi tentang perlunya kita itu untuk mengetahui bahwa peliharaan kita itu wajib juga kita waspadai kayak gitu. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya wabah ini udah berlalu, nanti aku bakal langsung cek aja ke lab untuk memeriksakan apakah aku itu juga ada terjangkit gitu kan virus dari hewan peliharaan aku ini. Oke, langsung aja ke videonya. Nah guys, pastinya nggak cuma aku kan yang khawatir gitu kan, apa benar gitu hewan peliharaan aku ini bisa menyebabkan salah satu virus yaitu Toxoplasma. Yang setelah aku baca-baca teman-teman, ternyata virus Toxoplasma ini dia itu tidak memiliki gejala apapun dan tidak berbahaya. Cuman ketika kita itu lagi program kehamilan atau lagi hamil, itu tuh bisa berpengaruh buruk untuk janin dan bisa menyebabkan gangguan kehamilan. Dan itu juga resiko dari Toxoplasma ini, sebenarnya virus ini tuh nggak berbahaya, cuman bisa menginfeksi ketika sedang hamil dan bisa menyebabkan terjadinya gangguan janin kayak gitu, bisa menyebabkan catatan janin. Infeksi Toxoplasma ini sendiri itu tuh mempengaruhi banget untuk tingkat kesuburan perempuan. Yang berbahayanya lagi nih, ketika kita itu sudah terinfeksi, dia itu bakal menginfeksi bagian indung telur kita atau disebut juga dengan tuba fallopi. Infeksi ini terjadi bisa menyebabkan perlengketan di indung telur itu sendiri. Ini bisa menyebabkan perlengketan terjadi di tuba fallopi itu, sehingga bisa terjadinya perlengketan, dan perlengketan inilah disebut dengan infeksi. Nah, makanya guys, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan antara indung telur dengan rahim, sehingga sel telur itu nggak bisa lewat. Sebenarnya gitu kan, virus-virus ini tuh berada di bagian mana, bagian tubuh kucing bagian mana sih kayak gitu. Nah, yang pertama itu dari bulunya guys. Nah, dari bulunya ini rawan banget, apalagi kucing itu biasanya kan sering main guling-guling gitu di tanah atau di tempat-tempat yang intinya itu nggak bersih. Jadi kita curiganya itu di bagian bulunya. Terus juga kotoran. Nah, ya pasti aja nih kalau misalnya kotoran itu tempatnya virus dan kuman. Jadi itu tuh bisa juga didiami oleh virus Toxoplasma ini. Sebenarnya untuk Toxoplasma ini sendiri dia itu nggak cuman diam di tubuh kucing guys, melainkan di hewan-hewan yang lain seperti ayam, anjing, pokoknya burung, pokoknya jenis-jenis hewan itu harus banget kita curigai bahwa mereka itu mempunyai virus Toxoplasma ini. Nah, kuman ini emang seneng banget, atau virus ini emang seneng banget di hewan-hewan
yang ada di sekitar kita kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita itu masak daging ayam atau daging sapi yang nggak matang, nah itu tuh bisa beresiko terjangkit virus. Jadi kalau misalnya kalian masak, usahain bener-bener matang, oke? Sebenarnya bagi orang-orang yang imunnya kuat atau orang-orang yang sehat itu toksoplasma ini nggak ada artinya, karena toksoplasmosis ini bukan penyakit yang berbahaya. Tapi kalau misalnya ada nih orang hamil atau ibu-ibu yang sedang hamil baru trimester pertama atau trimester kedua, itu tuh ditakutkan gitu kan ya, bayinya itu bakal tertular oleh virus ini. Jadi kalau misalnya tertular guys, itu tuh berbahaya banget untuk janin karena bisa menyebabkan kecacatan janin kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kalau jangan pelihara kucing, nanti sering keguguran. Bener guys, karena kalau misalnya di trimester pertama, kalau misalnya kita itu emang ada terserang oleh virus ini tuh bener-bener beresiko banget keguguran. Jadi kalau saya bagi kalian yang seneng banget sama kucing, terus juga pelihara kucing di rumah, terus kalau misalnya hamil selalu keguguran, terus hamil lagi keguguran lagi, nah itu tuh harus dicurigai. Kalian silahkan cek lab darah kalian apakah benar-benar mengandung virus ini kayak gitu, karena emang benar-benar ngefek banget, berbahaya banget gitu kan buat yang lagi program kehamilan. Khususnya buat hewan kucing ini yang biasanya ada di rumah, yang biasa kita elus-elus kayak gitu kan. Nah, sedangkan virus ini itu penyebarannya melalui mulut. Jadi kalau misalnya kita itu pegang-pegang kucing terus tiba-tiba kita makan, nah kita itu beresiko banget guys terkena virus toksoplasma ini. Jadi sebaiknya kalian harus cuci tangan yang bersih, terus juga masak daging-dagingan yang benar-benar matang sehingga virusnya itu tidak bisa hidup di tempat-tempat atau di makanan yang udah kita pegang tadi. Hand sanitizer atau pakai sabun dicuci dengan bersih kayak gitu. Usahain tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran kucing. Kalau misalnya kalian pengen bersihin kotoran kucing, kalian itu harus minta tolong orang untuk membersihkan atau dibungkus dengan baik gitu loh kotorannya untuk dibuang. Nah, jadi usahain kalau misalnya kalian buat promil itu yang pencinta para kucing nih gitu kan ya, hati-hati karena itu benar-benar beresiko dan perempuan hamil emang benar-benar rentan banget terkena virus ini kayak gitu. Dan orang yang akan terinfeksi dari virus ini itu nggak mesti perempuan ya guys, suami juga bisa kayak gitu, karena dia nggak memandang gender, siapapun bisa diinfeksi oleh toksoplasma ini. Dan toksoplasma ini bisa menginfeksi manusia dengan 4 cara ini. Pertama adalah memakan sayur yang telah dicemari parasit tokso dan tidak dicuci bersih. Kedua adalah memasak daging yang belum matang atau tidak matang kayak gitu. Daging yang di dalamnya itu terkontaminasi oleh virus ini, sehingga kalau misalnya kita mau makannya itu bakal terinfeksi oleh virus ini. Ya adalah kalau misalnya ibu bayi itu terinfeksi oleh virus ini, otomatis virusnya itu akan masuk ke plasenta bayi itu, dan bayi atau janin yang kita kandung itu bisa terinfeksi juga. Infeksi melalui plasenta bayi. Yang keempat adalah transfusi darah bagi orang-orang yang benar-benar atau yang udah mengidap virus ini. Kalau misalnya kita itu dapat transfusi darah terus masuk ke dalam tubuh kita, otomatis kita itu juga terinfeksi oleh virus yang ada di dalam darah orang itu tersebut. Nah, itulah 4 cara di mana virus ini akan menginfeksi manusia. Nah, untuk kali ini bagaimana sih gitu kan tips agar hidup kita itu aman dan nyaman terhindar dari virus ini, apalagi buat kita-kita yang suka banget sama kucing, gimana cara memeliharanya supaya kita itu nggak terinfeksi. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian itu pelihara kucing, usahain kucing itu punya tempat BAB-nya sendiri atau pasirnya sendiri. Terus kalau misalnya pengen buang kotoran kucing itu, minta tolong sama saudara atau suamilah kayak gitu untuk membantu membuangkan. Jangan langsung kalian, karena beresiko banget kalau misalnya buat yang lagi program kehamilan atau yang lagi hamil terinfeksi oleh toksoplasma ini. Dan jangan lupa kalian harus ajarin kucing kalian itu supaya BAB-nya di tempat yang sudah disediakan, dan diajarkan supaya dia itu enggak buang BAB di sembarang tempat kayak gitu, agar virusnya itu enggak kemana-mana juga. Ketiga adalah cegahlah kucing kalian agar tidak berburu tikus,
belalang, kecoa, atau hewan-hewan kecil yang di dalam tubuhnya itu mengandung banyak bakteri dan virus. Keempat adalah ketika kalian itu membersihkan daging-dagingan, terus juga sayur-sayuran yang dikhawatirkan ada virus toksoplasmanya, sebaiknya kalian langsung cuci tangan pakai sabun ataupun pokoknya pakai sabun dengan air yang mengalir supaya virusnya itu enggak menempel di tangan kalian ketika kalian makan. Kelima, pastinya kalian itu harus sering-sering cuci tangan karena penyebaran virus atau kuman-kuman itu kebanyakan hampir 90% itu dari tangan, karena tangan ini sering banyak pegang-pegang kayak gitu, pegang-pegang sesuatu yang di dalamnya itu mengandung banyak virus dan bakteri atau benda-benda yang terinfeksi atau terkontaminasi dari virus-virus ini. Dan yang terakhir adalah ketika kalian itu pengen melakukan program kehamilan, apalagi kalian itu pencinta kucing gitu kan, sebaiknya kalian melakukan pemeriksaan lab untuk mengetahui apakah ada yang terkandung dalam darah kalian itu, apakah ada virus toksoplasma ini. Kalaupun ada, bisa dicegah dengan secepat mungkin, apalagi buat kalian yang udah bener-bener hamil, apalagi yang udah bener-bener hamil itu tuh wajib banget untuk melakukan tes darah. Dan intinya kalau misalnya kalian itu lagi hamil pengen pelihara kucing, usahain kucing kalian itu bersih. Terus juga untuk menjaga higien diri juga, higien itu penting karena kita itu bakal rentan banget terinfeksi apabila kita itu tidak rajin untuk mencuci tangan ataupun menjaga diri dari bakteri ataupun virus yang ada di sekitar kita. Apalagi buat perempuan yang berencana untuk kehamilan, yang susah banget gitu kan buat hamil, wajib banget untuk cek. Karena aku nanti insya Allah kalau misalnya udah berlalu gitu kan virus corona ini, kalau ada kesempatan aku bakal langsung cek lab, nanti hasilnya bakal aku share ke kalian. Semoga aja kita yang pecinta kucing itu tidak terinfeksi oleh hewan-hewan lucu ini, bukan, maksudnya oleh virus-virus yang ada di tubuh hewan-hewan ini. Dan ya, video aku kali ini itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi program kehamilan, yang lagi hamil, yang lagi program kehamilan, semoga cepat-cepat berhasil. Dan itu aja, semoga bermanfaat. Jika videonya ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya pengen cepat-cepat aku balas, silahkan follow IG aku di atas, DM langsung, insya Allah aku langsung balas. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.